Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Saya Albert Hama ingin menyikapi hasil rapat koordinasi 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan dana transfer DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota Maluku Utara dari tahun 2020 dan sampai tahun 2022 yang baru saja melakukan langkah gebrakan yang meminta juga oleh Wakil Gubernur terhadap akademisi untuk bersatu padu pemerintah daerah kabupaten kota untuk bersatu melakukan gebrakan kepada pemerintah pusat terkait dengan dana transfer, dana bagi hasil sebagaimana hasil produksi baik itu emas, nikel, batu bara, dan pertambangan lainnya yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dan menurut saya bahwa gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Maluku Utara ini adalah sebuah gebrakan yang sudah sangat terlambat. Yang sesungguhnya semenjak tahun 2020 itu sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang betul-betul mengarah kepada sebuah dana transfer yang berdampak kepada masyarakat Maluku Utara, terlebih khusus terkait dengan DBH. Nah, di Maluku Utara banyak tambang, emas, nikel, batu bara, dan pertambangan lainnya yang produksi sampai saat ini setelah diketahui oleh masyarakat pada saat rapat koordinasi itu bahwa di Maluku Utara ternyata tidak memiliki data sama sekali, bahkan tidak memiliki data yang valid terkait dengan hasil produksi pertambangan dan industri yang ada di Provinsi Maluku Utara, sehingga pemerintah Provinsi Maluku Utara mengira-ngira seakan-akan bahwa pemerintah pusat terkait dengan dana bagi hasil tidak sesuai dengan apa yang diproduksi atau dikeruk oleh perut bumi Maluku Utara oleh pemerintah pusat, bahkan para investor lainnya untuk dikembalikan kepada Maluku Utara sebagai dana bagi hasil. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini adalah sebuah keterlambatan yang sangat memalukan yang ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap rakyatnya sendiri. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dan mengarahkan kepada seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk segera melakukan gebrakan-gebrakan terhadap pemerintah pusat dengan data yang valid, dengan data yang konkret, sehingga pemerintah pusat juga mengeluarkan data yang sama dengan memiliki data yang sama, sehingga Maluku Utara benar-benar memiliki atau mendapatkan dana transfer DBH sesuai dengan apa yang dikeruk di bumi Maluku Utara. Nah, oleh sebab itu menurut saya jikalau pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalahkan pemerintah pusat yang seolah-olah bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah pusat, menurut saya ini sebuah adalah kekeliruan besar yang seakan-akan tidak memahami bahwa posisi pemerintah provinsi yang sesungguhnya adalah perwakilan atau wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah, yang sesungguhnya dinas-dinas terkait, instansi-instansi teknis terkait harus mengetahui persis produksi industri pertambangan yang ada di bumi Maluku Utara, sehingga dana bagi hasil yang ada di Provinsi Maluku Utara itu benar-benar sesuai dengan data yang ada yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Nah, saya berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membuka ruang dialog kepada seluruh elemen masyarakat Maluku Utara. Jangan hanya mengunjungi di Maluku Utara kemudian melakukan belusukan, yang kemudian hanya makan di emperan toko, emperan jualan-jualan makanan, tetapi berdialoglah dengan masyarakat. Buka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga kami tahu persis bagaimana perhatian negara terhadap Maluku Utara dan juga bagaimana pengelolaan pemerintah Maluku Utara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar terarah sebagaimana cita-cita revolusi dan sebagaimana amanat undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu pemerintah Provinsi Maluku Utara saya menyarankan agar segera menyurat kepada DPR RI menghadirkan seluruh bupati, menghadirkan semua wali kota dari seluruh kabupaten, 10 kabupaten kota yang ada di Maluku Utara bersama gubernur dan wakil gubernur dan anggota DPR untuk melakukan langkah-langkah konkret, rapat dengan pendapat dengan komisi terkait di DPR RI, mengundang Menteri Keuangan, Menteri ESDM, sehingga mengetahui persis berapa banyak hasil produksi sumber daya alam yang ada di bumi Maluku Utara oleh investor, baik itu emas, tambang batubara, nikel, dan lain sebagainya di bumi Maluku Utara, sehingga benar-benar yang dimaksudkan oleh Presiden terkait dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia 27% di Maluku Utara itu benar-benar berdampak bagi masyarakat, karena 27% pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, elit tertentu, oleh investor tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat asli Maluku Utara, yang mana bahwa Maluku Utara sampai saat ini masih menjadi tamu di negeri sendiri. Tapi kami berharap mulai saat ini Maluku Utara menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, sehingga warga masyarakat Maluku Utara yang mayoritas dengan petani dan nelayan itu benar-benar menerima dampak positif dan benar-benar merasakan negara hadir bagi mereka, negara hadir bagi kami, bahwa benar-benar negara ada untuk kami dalam konteks kemakmuran dan keadilan sebagaimana cita-cita revolusi. Itulah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, sehingga video singkat ini bisa bermanfaat, bermakna, dan bisa dipublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga semua mengetahui persis terkait dengan perkembangan di Maluku Utara dan perhatian negara terhadap Provinsi Maluku Utara sejauh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.